dalam kehidupan ini. Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan menyertai kita pagi yang indah ini. Kita beri kekuatan, kesehatan, udara yang segar di dalam kehidupan kita. Kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin kami, membakar hati kami, memberi kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami selalu berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, kuduskan, sucikan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 7 ayat 1-25 menjadi bahan renungan kita pada pagi hari ini. Tapi saya akan bacakan bagian terakhir yaitu 24 dan 25 saja dengan tema dari pergumulan kepada kemenangan. Aku manusia celaka, siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan dagingku, aku melayani hukum dosa. Saudara, kalau kita lihat bagian ini menjadi satu puncak dari kemenangan. Setelah Paulus mengalami pergumulan mencari solusi bagaimana kita bisa melawan kekuatan dosa di dalam kehidupan kita. Saudara, Paulus tidak sedang berpura-pura rendah hati. Tapi ini adalah satu jeritan jiwa manusia yang sungguh-sungguh hidup di dalam tekanan dosa. Setelah bergumul dengan dosa, setelah berkali-kali jatuh, setelah menyadari ketidakberdayaannya, Paulus melontarkan seruan yang sama yang mungkin saat-saat ini kita sering ucapkan. Kenapa aku terus begini? Kapan aku bisa berubah? Tuhan, aku lelah melawan dosa. Siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara, tubuh maut adalah tubuh yang rentan terhadap dosa, yang masih terikat pada keinginan daging. Paulus tidak bertanya apa yang melepaskannya, tetapi siapa yang mampu melepaskannya, menunjukkan jawabannya. Bukanlah metode, bukanlah ajaran, bukanlah disiplin, tetapi pribadi, saudara, Yesus Kristus. Saudara, kadang-kadang manusia banyak mencari kepintaran, akal budi, filosofi, pandangan-pandangan dunia yang akan dipikir membuat tubuhnya, kehidupan rohani akan lebih baik. Tidak bisa. Saudara-saudara, jawabannya pasti, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh dosa ini? Ayat 25a menjadi jawaban. Syukur kepada Allah. Saudara, kata syukur muncul seperti cahaya menerobos kegelapan. Satu kata yang mengubah nada dari keputusasaan menjadi kemenangan. Dari manusia celaka, syukur. Dari siapa? Allah. Dari tubuh maut, Yesus Kristus adalah jawabannya. Bukan hukum Taurat, bukan kekuatan sendiri, bukan disiplin rohani, metode formula, tapi Yesus Kristus, pribadi yang mati, bangkit untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan kuasa maut. Saudara-saudara, keadaan seperti ini biasanya terjadi pada waktu kita dalam keadaan terpuruk. 0. Anak yang hilang itu, saudara, setelah menghabiskan berfoya-foya dari harta dan warisan yang diperoleh dari bapaknya. Apa, saudara-saudara? Dia makan makanan babi. Dia dalam keadaan terpuruk. Dan dia benar-benar
terpuruk, saudara-saudara. Tapi dari keadaan itu dia sadar, di rumah Bapakku betapa banyaknya makanan dan pegawai-pegawai. Kenapa aku seperti ini? Aku akan pulang ke rumah Bapakku. Walaupun aku menjadi salah satu orang upahan, tidak apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan mau. Keadaan inilah yang Tuhan mau. Pada waktu keadaan kita terpuruk, nol, siapa yang bisa melepaskan aku dari situasi ini? Yesus Kristus, Bapa kita di sorga. Saudara-saudara, jadi dengan akal budiku tadi dikatakan, aku melayani hukum Allah. Tetapi dengan dagingku aku melayani hukum dosa. Ada dualitas yang akan terus ada selama hidup kita di dunia ini. Manusia rohani, manusia daging. Melayani hukum Allah, masih terpengaruh dosa, menghendaki yang baik tapi rentan untuk jatuh. Hidup dalam roh, hidup dalam daging. Itulah pergumulan kita sebagai manusia. Namun saudara, ketika kita percaya dan menerima Kristus Yesus, perbedaannya kita punya pengharapan. Pergumulan bukan akhir cerita, tapi ada kemenangan di dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan yang bisa mengubahkan hidup kita. Saudara, dalam keadaan situasi yang sulit saat-saat ini, mungkin kita juga sama seperti Paulus. Aku manusia celaka. Dalam konteks ekonomi, Tuhan aku celaka. Hutangku banyak, pekerjaanku hilang, anak-anakku menangis kelaparan. Siapa yang bisa melepaskan aku dari situasi yang seperti ini? Jawabannya sama, saudara. Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Saudara, mungkin ini bukan berarti masalah ekonomi akan langsung selesai. Tetapi pengharapan kita bukan lagi kepada ekonomi yang membaik, tapi pada Yesus yang tidak berubah. Kekuatan kita bukan dari situasi rekening kita, tetapi dari Kristus yang diam di dalam kita. Kemenangan bukan saat kita dalam keadaan lebih, tapi pada saat kita tetap setia di dalam situasi kekurangan. Mungkin saudara, kita berada dalam saat-saat seperti itu, pada bulan-bulan yang kritis dan banyak tantangan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan ini. Saudara-saudara, bagian terakhir atau Roma 8, bagian yang baru, saudara, memberikan satu bentuk proklamasi. Dikatakan demikian, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Artinya Tuhan Yesus menjadi solusi dari semua pergumulan kehidupan kita. Puncak semua kemenangan adalah di dalam Kristus. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan kita menyerahkan hidup kita di tengah-tengah bulan yang sulit, tahun yang sulit, tantangan sulit, kembali kepada Yesus Kristus yang dapat mengubah hidup kita. Mari kita terus tekun berdoa, tekun bersekutu dalam kelompok kecil, dalam persekutuan, dalam apapun juga kita hidup bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan memimpin hidup kami di dalam semua situasi dan keadaan seperti yang kami alami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menang atas dosa, bahkan situasi yang sulit sekalipun. Pilihlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, dan Roh-Mu bekerja dalam hati kami, dan Tuhan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati hidup kita, dan Tuhan terus menopang hidup kita. Tuhan beserta kita.